Kok bisa rusak kayak gini ya, hancur? Bentar. Kalau sama ulet nggak mungkin ini. Di sini kan banyak pemangsa juga burung kayak ulet kayak apa. Oh iya benar, itu ada burung. Itu burung apa ya? Apa yang disebut burung yang buat bikin sarang dari daun-daun yang itu panjang apa? Wah, coba ngecek lagi nih, takutnya ada tanaman yang lain biasa dibikin sarang. Kita tanyain ke Kang Tio kalau udah selesai. Tapi tanaman kayak gini aman ya, nggak ada yang ini. Astagfirullahaladzim. Waduh, wah anggrek udah dihabisin. Aduh, baru belum berapa hari ini. Ini daunnya baru seminggu kayaknya ini. Daunnya habis, tinggal ininya aja tuh, kayak lidinya kayak gitu, habis semua. Kang Tio, punten Kang Tio, mau nanya. Kenapa? Ya bentar dulu, mau nanya. Ada apa, Mongkat? Ini Kang Tio nih, ini bisa habis kayak gini ya? Aduh. Wah, emang burung ada yang makan kayak gini apa buat makan sih sarang? enggak. Tapi yang kemarin saya ini Mongkat nih, di sini mereka manyar di sini nih. Oh iya, ini apa? Tapi kok bisa ke sini ya? Nggak ketahuan sama saya, Iya. Mongkat. Ini malah udah habis ini. Iya kan baru belum lama ini. Kan baru ditanam yang dari siapa? Oh iya, dari Kang Lukman. Dari Kang Lukman itu katanya apa disebut anggrek Kalimantan ya? Anggrek tebu. Nah ini kan kata saya tuh sebelumnya kayak ini kan namanya itu pandan Bali mini ini. Oh iya. Iya, kalau ini memang ada sama saya di videoin kemarin tuh. Oh iya. Jadi ini dipakai ini Mongkat, dipakai sarang burung manyar. Oh, nah itu Kang Tio kayak daun pisang ya. Daun pisang itu kayaknya kayak gergaji kayak gitu. Iya, itu sama manyar juga. Oh, kira saya sama ulet, tapi dalam arti itu kalau ulet kan biasanya. Iya, ini lagi saya ambil ini gambarnya dari kemarin, dari pagi. Ini mereka memang ini tuh. Oh iya betul. Oh iya, tapi ya Kan sekarang manyar lagi musim bersarang lagi. Yuk, kita lihat. Oh iya, dilihat. nah, Yuk, yuk. di sebelah sini. Yuk. Nah, ayo Mongkat. Kita lihat nih. Nih, Mongkat. oh iya. Nih, lihat lagi musim lagi. Oh lagi musim mau bertelur gitu Kang Tio ya? Mau musim beranak lagi, bertelur. Di sini Iya. tuh lihat ada berapa? Tuh. 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 nih. Iya ya. Emang kalau manyar itu dalam 1 tahun berapa kali ini sih Kang Tio? Mereka itu punya jadi gini Mongkat, Ya. kalau manyar itu dalam satu musim itu biasanya 2 sampai 3 kali beranak Iya. dalam satu musim. Nah nanti di musim berikutnya atau sekitar 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian mereka itu kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Jadi dia rileks, Gitu. tidak bersarang. Mereka ini hanya mencari makan Iya. biasa dan membesarkan anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya. Baru kemudian setelah anak-anaknya besar, Ya. anak-anaknya mampu untuk bertahan hidup dan mencari makan sendiri, baru dia mulai menuju ke masa kawin. Nah, ketika masa kawin tersebut, di area sekitarnya itu mereka mencari bahan materi sarang. Nah, kalau di sini kan kita udah tahu sendiri, di pojok sebelah sana itu ada pohon palem. Betul. Ya, pohon palem di pojok sebelah sana mereka ambil, mereka bangun sarang. Nah, Ya. itu menyesuaikan Mongkat. Jadi di alamnya mereka itu kelapa sama ilalang. Oh iya betul. Eri. Eri ya. Nah itu. Jadi bahan sarangnya itu yang ada di alam dulu. Kita ngomongin di alam dulu Ya, ya. betul. Baru nanti kita masuk ke sini. Ke apiari ya. Kan biar Mongkat nggak miskomunikasi nih. Iya, makanya Kenapa kadang-kadang pohon suka rusak? ada shock juga ya Kang Tio ya. Ya. Kok bisa Tiba-tiba rusak kayak gitu dan kan? cepet gitu lah. Cepet gitu Ya. dalam apa Oke. namanya tuh pengambilan si daunnya itu kan Tahu-tahu hancur, nggak gitu. nyampe berminggu-minggu atau kayak Ya. gimana, 2 hari Oke. udah habis.
Tadi di alam itu seperti itu. Jadi yang mereka gunakan itu adalah daun kelapa sama daun erih atau ilalang. Ilalang ya betul. Dan itu bahan-bahan yang cukup kuat dan bagus untuk sarang burung manyar yang ada di alam. Tapi ketika mereka ada di dalam apiari, mereka menyesuaikan diri. Nah, apa yang mereka cari? Awal-awal dulu mereka membangun sarang dengan menggunakan daun pinus. Tapi Ya, ternyata betul. mereka tidak mampu membuat sarang dengan daun pinus karena selalu berjatuhan Ya, dan betul. tidak bisa Licin ya dianyam, mungkin dianya kan. licin. Si daunnya Nah, itu. kemudian mereka seiringnya waktu mereka membuat sarang dengan menggunakan daun Palem. palem dan akhirnya berhasil Ya, membangun betul. sarang dan mereka beranak pinak. Ah, Ternyata daun palem habis. habis. Mereka berpikir lagi Ya. bagaimana cara mereka untuk terus meneruskan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Betul ya benar. Akhirnya mereka mikir bagaimana ya. Akhirnya mereka mengambil daun Pisang. bukan yang di bawah itu tuh. Oh iya, itu pandan Bali mini. Mereka ngambilin dari situ dan mereka membangun. Nah, bahkan ketika mereka tidak cocok dengan daun itu, mereka merajut dengan menggunakan rapia juga. Ya. Dia menemukan rapia yang bekas pisang kadang-kadang mereka rajut di situ. Dan ternyata sekarang lebih unik lagi. Mereka udah mengembangkan cara untuk membuat sarang itu dengan daun pisang. Makanya daun pisangnya jadi kayak gergaji. Tapi hasilnya ini Heran Mang Ukat ya? Iya, menurut Ini Kapio hasilnya bagus. bagus. Iya. Ini Mang Ukat. Saya dari kemarin Tapi itu. ya nggak apa-apa lah, namanya kita kan hukum alam ya. Ya, Jadi kalau hukum alam kayak gitu kita masa kita nggak boleh gitu itu Ya, kan ya, ya. sayang Betul. apa namanya tuh mestinya subur kayak gimana kan, namanya kebutuhan burung. Ya. Apalagi burung-burung di sini kan banyak jenisnya gitu. Ya. Ada yang memerlukan apa namanya tuh kayak daun pisang. Nah terus- sekarang gini Mang Ukat. Apa yang tadi disebutin Mang Ukat Ya. memang benar. Jadi di sini itu disediakannya ekosistem yang ada di sini mulai dari tumbuhan Ya, dan betul. burung yang ada di sini itu untuk saling berkesinambungan, Ya. saling menguntungkan. Nah, nanti kalau si pohon itu mungkin daunnya habis, mungkin dia akan keluar lagi. Ya. Ya. Dan itu nanti akan terus seperti itu. Terus pisang misalkan dia meranggas, diambilin itu bermanfaat Ya. buat burung dan dibikin sarang. Ya, Nah, ya itu kan? tidak akan habis secara habis Ya. ya. Begitu Mang Ukat. Jadi intinya ketika simbiosis mutualisme di sini itu berlangsung saling Ya. menguntungkan, entah itu burung sama tumbuhan dan tumbuhan sama Ya, burung. betul. Dan itu menjadi ilmu buat kita. Iya, jadi Tuh. emang menjadi buat pembelajaran juga buat Ya. semua juga ya Kapio ya. Jadi bukan sekedar ya istilahnya bukan menyalahkan gitu. Ya. Ya istilahnya kan kayak gitu. Ya. Bukan istilahnya kan kayak jadi istilahnya banyak banget. Nggak apa-apa. Ada berapa Mang Ukat nyebut istilahnya? Boleh ditaruh di kolom komentar. Jadi Iya. si daun pisang itu kan kepengennya itu berbuah karena mungkin waktu terus berjalan, daun apa pohon-pohon juga udah mulai rimbun. Jadi lama kelamaan si pisang itu kurang masukan matahari. Ya, Jadi si kena buahnya itu si pohon pisang tuh agak ya. susah gitu. Kurang ya. Iya. Tapi daunnya bermanfaat. Nah, daunnya bermanfaat. buat burung. Betul. Nih, sambil kita melihat proses pembuatan manyar nih, Manyar. sambil ngobrol. Jadi teman-teman nggak ngelihat kita aja yang ngomong. Jadi teman-teman bisa ngelihat bagaimana proses pembuatan manyar. Jadi saya mau ngejelasin. Ya, disebutnya burung apa itu namanya selain itu? Burung manyar itu burung penganyam. Jadi Ya. ini penganyam terbaik. Mulai dari sini. Jadi teman-teman kita bisa ngelihat. Ya, Ya. jadi seperti ini. Jadi si burung manyar itu kita bisa ngelihat ada beberapa sarang di sini Mang Ukat ya. Ya, betul. Nah, itu manyar itu lagi menganyam, membuat sarang tuh. Mereka dari awal lagi membuat cincin. Ya. Yang ada di bawahnya itu ada cincin, terus mereka kembali membuat menganyam seperti itu dengan gigihnya, Ya. dengan perjuangannya. Terus mereka kembali ke daun pisang, mereka mengambil daun pisang. Cara mengambil daun pisang pun unik Mang Ukat. Jadi ketika mereka menjepit, Ya, kemudian mereka betul. loncat dan akhirnya si Oh, daun pisang iya. itu jatuh.
dan mereka bawa ke sini. Iya, iya. Mereka merajutnya di sini, terus kemudian di sini tuh sebenarnya mereka nggak bikin sarang itu secara mulus loh, Mang Ukad. Iya. Jadi mereka ini ada gangguan. Nah, jadi mereka ini memiliki gangguan juga. Gangguannya dari burung lain. Nah, gitu. Saya mengambil beberapa gambar ketika mereka mendapatkan gangguan, Mang Ukad. Nah, ini burung yang mengganggu sarang manyar. Di sini tuh ada burung jalak alis api yang suka iseng mengganggu, gitu. mengambil juga. Dan mereka si jalak alis api ini mengambil sarang sarang manyar ini untuk dia membuat sarangnya sendiri. Iya. Jadi mereka tidak mau bersusah payah mencari. Jadi pengen instan mencuri gitu. dari sarang burung manyar. Nah, itu perjuangan manyar. Bagaimana bagaimana pusingnya Mang Ukad ketika lagi membuat Ya, rumah. betul. Rumah Mang Ukad bahannya diambilin sama Iya, orang. betul. Kayunya gitu, semennya. Kayunya, semennya, gentengnya diambilin sama orang kan jengkel. Tapi kalau manyar tidak. Manyar itu nggak apa-apa diambil sama burung lain. Dia ngambil lagi. Berarti tipenya tipe penyabar dia. Penyabar. Makanya Mang Ukad harus sabar, jangan marah-marah. Ya. Nah, Om di daun pisang rusak. Wah, bunga saya rusak nih. emang kayak gitu namanya Ya, kan. takut diomelin sama Pak Iya, Irfan ya. Jadi kok ini bisa rusak kayak gini. Jadi nggak tahu alasannya kayak gimana. Iya. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai memahami Udah kan, mulai Pio. memahami dan Makanya tahu ya. iya. Jadi iya. Kita Iya. kan emang ada banyak pohon di sini tuh Iya. buat apa namanya tuh si burung. Jadi Iya. apa aja yang dia gunain burung tuh kayak apa buat nyara. Iya. Istilahnya ada yang pucuknya dia makanin Ya, juga. buahnya juga. Buahnya juga ya makanya ya udahlah. Yang penting kita tetap ngerawat sampai subur gitu. Betul, Mang Ukad. Makanya jadi ketika di sini ada satu perubahan atau satu perkembangan itu, yaitu ini buat edukasi buat kita semua. Ada orang yang kan nggak tahu manyar itu bikin sarangnya kayak gimana sih. Nah, ya. dikasih tahu di sini nih, ini gambarnya nih, proses awalnya tuh seperti ini. Mereka membuat dulu membuat dulu pondasi, terus kemudian mereka merangkai dari mana sih bahannya. Kalau kita kan tinggal beli ke toko besi kalau Iya. punya uang. Kalau Nah, ini benar-benar kalau mereka mengandalkan yang ada di alam. iya, betul. Ya, mereka mengambil apa yang ada di alam. Menurut mereka ini alam mereka. Iya, betul emang. Dan kita yang harus menyediakannya, membantu menyediakannya. Iya, betul. Tidak boleh mencegah, manyar jangan ngambilan daun pisang dong, rusak nanti gini. Iya. Ya sudah. Itu mungkin kalau pisangnya di sini tidak bermanfaat buahnya, kalau kurang cahaya matahari ya daunnya yang bermanfaat. Betul nggak? Betul. Mang Ukad? Makanya kalau dulu ya makanya saya sering agak sedikit emosi Kang Pio kan. Kok bisa rusak kayak gini? Ya. Kok bisa kayak gini? Iya. Ya mungkin kan setiap burung punya karakter masing-masing. Tuh, Ya udah. ada tapi istilahnya kalau di sini tuh saya juga bilang istilahnya. Iya. Nah, jadi yang ada di sini tuh bermanfaatnya Ya. kotoran burung Ya. untuk menyuburkan tanaman tanaman. juga sih sebenarnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita saling membutuhkannya memang Betul, ada. emang bener banyak. Ah. Banyak sih sebenarnya dari burung, dari pohon ya emang harus bersinambung Ya, kayak gitu. Kang betul. Pio. Oke guys, terima kasih dari Kang Pio juga banyak manfaat menceritakan burung manyar tadi itu, dan saya juga yang bagian tanaman juga ya emang mengerti sedikit. Kang Pio juga menjelaskan namanya di alam itu mesti bersinambungan karena burung juga membutuhkan buat sarang, buat daunnya buat bisa dibikin sarang juga, pohonnya juga bisa dibikin sarang juga. Nah, buat dia berteduh banyak pokoknya. Biar Kang Pio lagi lebih jelas detail lagi pembahasannya itu. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.